Foy sampai megangin kepala ya. Padahal dia tahu udah gak ada rambutnya padahal ya. Masih dipegangin, saking menunjukkan betapa dia juga mungkin gak percaya ya. Tapi ini Korea juga patut diapresiasi sih ini. Ya. Mungkin tadi yang lo bilang ya, gak familiar orang jadi menganggap ini tuh pertandingan mudah. Remeh gitu mungkin. Tapi mereka konsisten 90 menit melakukan hal yang sama, pressing, compact. Kalau Mas Haryo lihat 6 orang yang berbeda, Iya. kita gue gila ya. melihat sepanjang pertandingan ini apa yang bisa disimpulkan? Emang outclass dari semua ya. Individual skills-nya kelihatan tadi dengan berapa kali body balance, berapa kali satu lawan satu, ya kita kalah terus gitu. Mau di body kayak apa, kita dalam posisi yang kalah dalam rebutan bola. Itu dari individual. Dari first touch, berapa kali kita melihat mereka salah, bisa dihitung 5 jari kali ya. Salah dalam menerima operan gitu kan, sampai berbuah menjadi bola ke kita gitu kan. Jarang sekali itu terjadi gitu kan, karena begitu precise-nya first touch mereka. Kenapa bisa precise? Ya karena jarak antar lininya tadi, dan tadi Ucup bilang permutasi mereka tanpa bolanya tuh, pergerakan tanpa bolanya tuh ngebuat mereka selalu ada opsi untuk dioper gitu pemainnya. Sementara kita tadi udah kalah dari sisi itu gitu, dari sisi permainan tanpa bola maupun itu. Dari sisi game plan, pressing mereka itu harus diakuin, itu yang membuat kita kerepotan, membuat kita kalah mental, membuat kita nggak bisa ngembangin permainan gitu. Semuanya murni pressing, gila sampai tadi udah gol ke-5 masih nge-press, ngapain gitu. Konsisten banget. Konsisten membuat kita mau keluar aja nggak bisa gitu kan. Ayo loh ditekan lagi, mau keluar dikit, ditekan lagi. Nggak dikasih kendor itu. Iya, nggak dikasih kendor, nggak dikasih napas gitu, kayak orang dilelepin gitu baru mau naik. Ayo lo diturunin lagi gitu kan. Kayaknya Kayak gitu analoginya. maksudnya nongol dikit gitu, ayo lo gitu. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa. Kita kan menantikan permainan normal kita ya, yang kita lihat di 3 pertandingan pertama gitu, operan-operan yang enak. Ternyata kita belum sempat ketemu tim yang pressingnya gilanya kayak gini gitu. Possession base-nya mungkin kayak Korut, iya possession base-nya. Tapi kan Korsel iya. Tapi kan Korsel nggak ngepress kayak gini nih ketika kita megang bola gitu. Ini lihat nih, seal deh. Tuh, nah itu. Ini kan membuat nomor 9-nya jadi kosong. Dan cutback itu keras banget padahal ya, tapi kok timing dia untuk tap in tuh dapet gitu. Dan posisinya juga pas. Posisi yang nerima bolanya pas. Kan dia kan tugasnya nomor 9, pokoknya gua akan mengirim bola ke sana. Ya lo tugas lo tinggal naruh kaki aja. Itu yang terjadi ketika oper-operan itu terjadi. Iya. Lihat ya, kombinasi mereka di ruang-ruang sempit itu sempurna banget. Iya. Ini gua masih bilang nggak penalti nih. Oh kena yo. Oh yang ujung belakang. Sorry. Iya. Bung Yuki melihat memang kita kalah kelas dari sisi bertahan dan menyerang. Kalah segala-galanya sih. Dari Harus aspek diakuin mental terutama ya. Apalagi kalau gue lihat 3 gol mereka yang template semua berawal dari situasi set pieces ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita memang nggak menyiapkan semua detailnya ya. Padahal kita baru mulai nih, Cup. Baru mulai. Kelihatan Langsung di press lagi. terus ya kalah matang sih sebenarnya, udah kalah matang. 1 lawan 5. Ini dia yang gol ke Gol ke-5. 5 ya? 1 lawan 5. Iya. Itu sih. Dan banyak kita udah menang langkah tapi bisa. Iya, itu dia. Jadi ini benar, kita udah, gue pikir tadi apa yang dia katakan oleh Haryo, yang sedikit gue tambahin, itu sudah mencerminkan bagaimana kita kalah dalam sisi level ya dengan mereka ya. Jadi kalau gue sih ngambil hikmahnya sekarang, udah nih dari sini kita bisa banyak dapat pelajaran baru ya. Ternyata tuh kita tuh belum seperti yang dilulukan banyak orang gitu, masih banyak pelajaran yang harus kita dapatkan, kita ambil, kita dalami lagi. Ternyata di level yang lebih tinggi tuh apa yang sudah kita tunjukkan di 3 laga kemarin tuh masih belum cukup untuk memenuhi kompetensi kita untuk bersaing di level yang tinggi. Nah ini kan masih ada waktu ya buat ke Piala Dunia nanti, masih ada waktu 6 bulan mungkin ya. Gue sempat pernah bilang, Glenn, entah di sini entah di kanal lain ya, kita tetap harus ada vitamin ataupun booster edit value untuk menaikkan level kita. Di live commentary kemarin ya sempat gue bilang ya, mesti ada tambahan pemain-pemain diaspora yang bermain di luar seperti Matthew Baker untuk kita naikin level kita gitu loh. Karena
kalau di Asia aja mungkin pemain-pemain mayoritas domestik kita bisa bersaing, tapi kalau nanti di dunia, dan ini kan miniaturnya pertandingan dunia nih lawan Korut nih, karena sama-sama lolos ke Piala Dunia nih, kita harus ditambahin lagi tuh pemain-pemain diaspora yang atau pemain-pemain kita yang bermain di akademi luar negeri. Soalnya nggak cukup ya, ternyata kita nggak cukup kalau cuman ngandelin potensi yang ada saat ini, kita udah lihat hasil seperti ini, oh ternyata kita harus perlu tambahin. Juga kita memberikan banyak kesempatan lah untuk potensi-potensi baru yang bisa dilihat pelatih. Dan pemain-pemain yang ada sekarang supaya mawas diri juga. Hati-hati lu nggak semuanya akan dibawa juga nanti. Akan ada nanti tambahan-tambahan pemain baru. Ada juga nanti akan tambahan pemain-pemain dari diaspora. Karena yang gue denger Lucas Lee tuh yang sempat ikut kualifikasi ya kemarin, kan nggak ikut di sini kan karena urusan sekolah tuh di Amerika. Nanti akan gabung juga ke sini gitu. Gue harapin ada pemain-pemain diaspora lainnya lah, PSSI tolong bantu lah, carilah. Jangan sampai kita di Piala Dunia cuma jadi partisipan doang nih. Sayang gitu kan. Oke, kita cukup senang kita lolos Piala Dunia, tapi kan jangan sampai di sana kita malu-maluin. Ini udah jadi semacam shock terapi nih. Lu kalau kayak begini aja nggak nambahin pemain-pemain yang punya kualitas lebih, ya nanti jadi penggembira aja di sana gitu sih. Ya contohnya ya kan kita kemarin analogiin Matthew Baker ya berapa kali, walaupun mungkin di game ini nggak secemerlang biasanya gitu. Tapi kan semua pemain juga nggak secemerlang biasanya gitu. Tapi kan Matthew Baker di beberapa pertandingan sebelumnya nunjukin dia outstanding gitu dibanding pemain yang lain gitu. Dari sisi ketenangan, dari sisi keputusan-keputusan yang diambil gitu kan buah dari apa yang dia dapatkan di luar. Gitu. Makanya kenapa kalau tadi Ucup bilang ada tambahan, ya memang pasti akan menjadi booster. Bagus buat tim ini naik bersama-sama gitu. Ya analoginya lagi ke timnas senior, ketika ada tambahan pemain kan, pemain kita juga bisa naik kan kualitasnya. Ya kita paling contoh Rido lah ya, yang sebelum-sebelumnya Witan dan kawan-kawan gitu. Tapi kan yang paling kelihatan tuh Rido tuh bisa outstanding karena surroundingsnya bagus, pemain-pemainnya. U23 yang kita contohin juga. Sampai peringkat 4 kemarin. Peringkat 4 kan Asia, ya. ada Nathan, ada Jenner, ada Hubner, ada Strike. 4 pemain itu kan membuat tim ini balance gitu kan dari sisi semuanya lah. Di backnya ada, di depannya ada, di ini ada. Yang bisa ngangkat tim ini secara bersama-sama gitu. Which kalau tanpa mereka ya kan pasti kita mikir kayaknya sulit nih kita untuk bisa keep up di level yang lebih tinggi gitu. Nah ini lagi-lagi contohnya ke sini gitu. U17 kalau kita punya tambahan pemain dan pasti untuk jangka panjang kan mereka akan lebih panjang lagi nih. Jadi kemungkinan mereka untuk dipakai di U20, di U23, di senior itu kan panjang kiprahnya buat mereka. Keuntungan buat kita yang lebih panjang lagi yang kita dapat gitu. Selain dari Piala Dunia yang startnya paling deket nih. Tapi kan long termnya ya kita dapat pemain yang bagus. Gitu. Tapi secara backbone ya, siapa yang pernah bilang di sini mungkin backbone-nya kan sebetulnya udah kelihatan ya. Ada Dava di belakang, ada Putu Panji di tengah, Matthew Baker itu juga ada. Lalu di tengahnya ada Evandra, ada Goli, depan juga ada Mirza. Nggak terlihat lah selama ini. Tapi ada Alberto di situ yang bisa mencetak banyak gol. Posisi mana yang menjadi signifikan yang perlu ditambal? Pasti kita perlu stopper yang strong ya. Satu. Karena kita lihat di level seperti ini kita butuh pemain yang bisa jadi commanding defender yang kuat. Dan itu seyogianya datang dari luar, maksudnya dari diaspora yang bermain di luar, yang punya pengalaman, punya knowledge ya, cara ngadepin level yang ketat gitu ya. Terus kita perlu gelandang bertahan juga, yang memang superior. Tadi kelihatan Najril baru kelihatan kan, bagaimana dia nggak cukup untuk bisa meng-keep up lapangan tengah kita menghadapi pressing-pressing yang luar biasa. Terus kita perlu striker yang juga tall, yang tinggi, yang model-model kayak Raven. Satu lagi flanker. Jadi 4 tuh menurut gue. Kalau Decker kan udah ada Decker ya. Udah. Gue pikir cukup. Jadi jangan terlalu banyak juga karena kita harus tahu tujuan dari timnas junior itu atau timnas kelompok umur itu untuk development. Dan gue juga pernah bilang kalaupun kita juara juga di Piala Dunia gitu ya, usia 17 atau usia 20 nggak akan mempengaruhi peringkat Indonesia. Karena bukan itu karena tujuannya. nggak dihitung. Jadi buat apa kita mau all out? Kalau di senior, federasi all out, iya karena itu ganjarannya jelas. Karena dan itu kan istilahnya pasar global itu siapa aja
ya boleh main. Kalau ini kan ujungnya ya. ujungnya jelas. Kalau ini kan kelompok umur kan kita harus protect juga, kita punya kompetisi dan outputnya kan. Supaya harapan dari anak-anak muda ini tetap mau main bola gitu. Karena mereka masih punya kesempatan untuk bisa main juga di level internasional gitu. Jadi gue kira yang juga nggak kalah penting di sini, ini pembelajaran yang sangat bagus banget buat Coach Nova gitu ya, dan tim pelatih bahwa kerja keras mereka yang sangat luar biasa ternyata belum cukup untuk bisa bersaing di level yang tinggi sekali gitu ya. Piala Asia ini udah tinggi buat mereka, tapi Piala Dunia ini lebih tinggi lagi. Maka itu ini momen yang sangat bagus pembelajaran. Kita down to earth setelah kemarin 3 laga penyisian kita elu-elukan, semua netizen sangat optimis, sangat positif. Ini diuji mereka nih sekarang nih. Mereka masih support apa enggak nih setelah ngelihat fakta kita dibantai 6-0 kayak gini. Kalau gue sih bersyukur ya, artinya kita kembali lagi ke bumi, bahwa kita perlu banyak belajar lagi gitu ya. Kudu napak ya. Dan usia muda gini masih sangat labil ya. Mungkin nanti gilirannya Korut nih lawan Uzbek anti klimaks kan bisa aja. Bisa aja. Tahu. Namanya usia muda gitu. Tapi melihat pendekatan taktiknya Coach Nova selama 3 kemenangan dan juga sekarang dibantai 6-0. Apa yang menjadi highlight Mas Sabto? Ya ternyata ada skenario yang nggak bisa dicari solusinya. Kan kita selalu bilang dia 3 pertandingan tuh ya, Coach Nova tuh sempurna lah dalam 3 game ini, harus kita akui. 3 pendekatan yang berbeda untuk 3 skenario yang berbeda. In game management, pemahaman pemain itu kan kayaknya dia udah ngelotok banget dan terdeliver semua apa yang kita inginkan dari U17 ini, melawan ini menang, lawan ini menang dengan 3 skenario yang kita sebut-sebut di awal. Di awal tadi pertandingan kita belum pernah nyoba kebobolan nih. Kejadian. Ternyata belum kering ngomongnya disebut. Itu kan menuntut juga kejelian, pilihan, keputusan untuk bisa apa nih yang harus dilakukan setelah ketinggalan 2 gol. Awal 46 menit ke 46 harus ngapain, gaya permainan seperti apa yang dimainkan. Kalau tadi sih jujur nggak ngelihat banyak perubahan ya, karena yang nggak bisa ngelihat anak-anak juga main dengan nyaman juga sih. Jadi ya nggak bisa murni mungkin salahkan Coach Nova juga, anak-anak juga nggak bisa disalahkan ya, memang kapasitasnya segitu. Kapasitasnya segini emang kita harus akuin Korut outclass kita dari semua lini sih. Gila sih Korut. Jadi kita mencoba untuk keluar dari tekanan, nggak dikasih napas. Coach Nova ingin mengubah strategi pun nggak dikasih kesempatan untuk bisa menunjukkan perubahan yang dia inginkan, karena ya Korutnya lagi gokil banget gitu, lagi on fire banget. Jadi ya mungkin itu sih jawaban atas ketinggalan apa yang harus dilakukan dengan segera yang bisa kita lihat di atas lapangan. Itu tadi mungkin di awal belum terlihat jelas gitu. Ya, tapi kombinasi tadi ya, antara Korutnya bikin kita nggak bisa melakukan itu, jadi akhirnya terlihat seperti Coach Nova nggak bisa membalikan keadaan, ya karena Korutnya memang lagi gokil sih. Ya, gue menyambung dia katakan Haryo ya, jadi pelatih itu tentu bisa membuat banyak varian, membuat keputusan yang tepat kalau memang materinya menunjang. Kita harus respect dengan materi yang dimiliki saat ini, yang mayoritas adalah hasil kompetisi domestik ya, Coach Nova bisa mengolah tim ini menjadi sangat luar biasa gitu ya. Tapi ketika dia menghadapi tantangan yang di other level gitu ya, levelnya udah berbeda gitu ya, ternyata ini nggak cukup nih. Modal gue, materi gue nggak cukup gitu ya. Tadi kita udah lihat ya, para pemain tuh begitu kena mental, kebobolan 2 gol cepat langsung kayaknya udah hilang tuh. Pas begitu gol ketiga, udah selesai nih pertandingan sebenarnya. Beneran aja, 3-4-5 nyambung. Jadi dari situ itu kan pembelajaran lagi-lagi bahwa kita juga butuh pemain yang secara mental itu konsisten ya dari game to game, karena ini kan kejuaraan masih berlangsung walaupun kita kemarin udah memastikan lolos, tapi kan secara event kita belum selesai. Nah ternyata anak-anak ini sepertinya udah selesai. Jadi militansinya, determinasinya, keinginan untuk menyalak gitu kalau kata anjing mah gitu. Tadi nggak ada gitu loh. Kayaknya udah ngelihat Nggak ada nyawanya. Nggak ada nyawanya. Ngelihat permainan Korut yang luar biasa agresif itu mah sampai tadi kalau lu lihat tuh terakhir itu
di menit ke-80-an ketika mereka udah leading jauh itu, pemain-pemain kita sampai narik-narik baju loh. Istilah kalau sepak bola fan football tuh ngejar-ngejar pantat. Karena mereka tuh benar-benar Depresi itu, kayaknya. Jadi gini, itu respect. Kenapa Korut tadi kan harus bilang, udahlah kasih satu gitu, misalnya atau udahlah gitu. Itu bentuk Korut respect sama lawan. Dia kalau sebuah tim yang superior, dia respect sama lawannya, dia nggak akan kasih kendor. Take it seriously. Itu dia bentuknya. Itu kita harus hormati kayak gitu tuh. Artinya sama juga dengan tim kita, harusnya kita juga anggap perjalanan ini sebagai laga yang serius juga. Bukannya kemarin udah kita berhasil memenangkan 3 laga pertama terus selesai perjuangan. Belum ini gitu kan. Dan kita dipukul bener-bener nih, ini belum selesai lo gitu. Dan tadi gue bilang sama Aru, oke deh kalah tapi jangan terlalu banyak juga gitu kan. Itu nunjukin bahwa kita memang inferior banget gitu ya. Sepertinya hasil yang udah kita capai di 3 laga pertama kayak nggak ada gitu ya. Apalagi untuk netizen-netizen yang baru nonton tadi, segitu doang tuh gitu ya. Itu main itu kayak mana? Main Jenga ya. Ditarik main itu, dia tarik buruk langsung rubuh gitu kan. Iya benar. Iya kan. Untuk penutup ini kita juga perlu highlight nih untuk mungkin untuk netizen merespon kekalahan ini ya. Kita udah mengawal ini kan dari awal sebetulnya di mana kita menang, kita euforia, kita memuji, tapi ketika kalah jangan menghujat yang Jangan Nobel. dicaci gitu. Menang dipuji, kalah dicaci. Enggak. Mental pemenang itu apapun kondisinya kita respect karena mereka udah effort, Glenn. Iya. Itu dan bener ini karena tahapannya development. Menurut gue perjalanan anak-anak ini masih sangat panjang dan dukungan teman-teman semua yang lagi nonton nih sekarang ini matters banget buat mereka gitu loh. Dan ada salah satu komen juga yang tadi menarik adalah gak semua pemain ini pengen kalah. Mereka tuh udah berjuang dan untuk bisa bermain di quarter final ini gak semua tim itu bisa. Betul. Gak ada Glenn, gak ada yang mau kalah. Betul, itu yang juga harus diapresiasi. Jadi apapun yang kalian tulis itu di kolom komentar itu matter sih menurut gue. Betul. Gak ada yang tahu, mereka akan baca dan itu mungkin akan mempengaruhi mental para pemain ya. Mungkin om-om di sini bisa kasih wejangan nih untuk teman-teman Liputan Sport. Iya, ya mungkin contoh paling yang pernah kita lihat adalah bagaimana menurunnya seorang Arkan Kakak ya. Karena ya kita tahu lah setelah Piala Dunia begitu banyak cacian yang diterima, ya kita nggak akan pernah tahu bocah ini penerima membaca itu gimana ya reaksinya, kan kita nggak pernah tahu orang akan seperti apa. Ternyata mentalnya cukup terganggu untuk bisa tampil di level tertinggi lagi gitu kan. Padahal kan masih banyak jauh sekali ininya dia kan. 14 tahun loh, 14, 15 itu kan masih berapa tahun lagi ke atas itu kan masih banyak yang bisa dia tawarkan gitu. Tapi begitu dia dihantam habis-habisan gitu. Perkara sepele sebetulnya gitu kan. Ya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada seseorang karena apa yang kita ketik gitu kan. Nah itu ya harus kita udah mulai lihat lah contoh seperti itu. Masa kita akan melihat contoh seperti itu lagi nongol gitu kan, kita nggak mau seperti itu. Dan balik lagi ya ini masa depan kita, anak-anak ini permainannya kita akan melihat mereka di U20, kita akan melihat mereka di U23, di timnas senior. Ya berilah dukungan sepantasnya gitu karena yang kita tampil di sini target awal apa sih? Lolos Piala Dunia kan sebetulnya tercapai. Apa yang ditargetkan tercapainya dengan luar biasa lagi. Dengan menjadi juara grup, lolos ke perempat final gitu. Ya perkara ternyata ada level yang lebih tinggi di turnamen ini kan. Ya jadi ternyata kita pelajarannya harus melihat itu dengan sakit memang, tapi gimana kita bisa bangkit dari sakit itu. Bu Yuke penutup. Nah, ya gue menyambung apa yang dikatakan Haryo, ini sebenarnya momen yang sangat bagus sekali ya. Kita disadarkan bahwa kita memang masih banyak pelajarannya. Dari prestasi yang udah kita raih kemarin, ternyata belum cukup ya untuk kita berada di level yang lebih tinggi. Terus juga gue kira untuk netizen, pemirsa yang selama ini setia menyaksikan timnas U17 bermain, mereka pasti akan tahu dan sadar ya. Tinggal kita uji aja mana yang loyal, mana yang cuman karbitan gitu ya. FOMO. Karena di usia muda seperti ini sesuatu yang buruk itu bisa cepat dan seketika bisa terjadi setelah sebelumnya kita sangat baik gitu ya. Jadi ekspektasinya sangat dinamis sekali, sangat cair. Jadi jangan anggap bahwa setelah kekalahan ini kemudian kita akan tertidur gitu. Gue yakin justru ini menjadi momen kita untuk bounce back ya. Semakin ditekan gitu ya, PR itu kan lompatannya semakin tinggi. Nah, kita akan lihat bagaimana mentalitas para pemain ini, apakah mereka bisa bangkit
mereka bisa kembalikan lagi kepercayaan diri mereka. Apakah memang mereka seperti yang diperkirakan oleh fans FOMO ya, habis itu hilang gitu ya. Itu yang gue lihat sih, ataupun yang gue harap itu bisa terjawab dalam perjalanan waktu, karena masih ada durasi yang cukup gue pikir untuk berbenah bagi tim ini, sehingga ya kita nggak usah terlalu jadi sedih juga. Kalau gue sih tetap optimis, karena mereka dengan materi yang ada aja udah luar biasa ya, apalagi kalau nanti dapat pemain-pemain baru yang bagus, itu bisa membuat tim ini menyikapi hasil yang kurang baik di akhir perjalanan menjadi positif nanti pas kita main di Piala Dunia nanti gitu. Itu Glenn. Jadi positif. pembelajaran untuk dari pemain, untuk pelatih dan juga kita sebagai fans juga punya andil di sini. Dan tentu ini pertama kalinya kita bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Itu tadi prestasi juga, baik itu timnas kita, federasi kita juga punya sumbangsi di sana. Jadi ya kita enjoy the moment, belajar dan kita lihat nanti di Piala Dunia. Iya dong. Gue positif banget, ini akan menjadi part of perjalanan untuk pengalaman berharga timnas kita nanti berlaga di Piala Dunia ya. Bung Yoka, Bung Sabto dan juga Glenn. Oke, kalau gitu kita udah waktunya closing malam hari ini. Udah jam 11. Lebih Teman-teman terima kasih banyak, udah rame banget dari tadi nontonin kita dan juga kolom komentar teman-teman setia di Sport. Makasih banyak. Kita akan ada reaction lagi di akhir bulan, ada Arema lawan Persebaya. Ini dari Jawa Timur, kita juga akan live reaction 31. Kita nantikan live reaction dan juga podcast Liputan Sport. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum. Saya Glenn Joshua. Juga Bung Sabto dan juga Bung Yuka. Terima kasih banyak. Bye-bye. Selamat malam teman-teman.